Shalom, selamat hari Minggu. Salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita satukan hati dan pikiran, kita masuk dalam saat yang teduh untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih, yang masih menyertai kita hingga hari ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita, dan kiranya Dia mendahului seluruh langkah kita. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Tuhan, supaya Ia meluruskan jalan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang meluruskan langkah kita. Topik minggu kita hari ini memanggil kita untuk melawan suap dan korupsi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilan-Nya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 257 ayat 1 dan ayat ke-6. Tuhan Allah hadir. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan
dan pikiran hati kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami supaya kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 24 ayat 1 dan ayat 7, Lawatlah Tuhan. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah ke-8 dan maksudnya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 165, ayat 1 dan ayat 3, Betapa agung kasih-Mu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami,
agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 460, Hanya Karena Yesus. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Para Rasul pasal ke-5 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus, dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, robohlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar, dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar.
Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 785 ayat 1 dan ayat 2, Lawan Pencobaan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 750, Di Hatiku Ya Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi nats khotbah untuk minggu hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesuai dengan judulnya, nats ini berisikan aturan-aturan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel untuk mengatur tata kehidupan mereka. Sebab Tuhan sangat menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Tuhan melarang keras umatnya memerkosa hak orang miskin atau orang lemah, membunuh orang yang tidak bersalah, dan mengorbankan orang benar hanya karena kekuasaan. Uang suap juga ditentang oleh Tuhan karena dapat memutarbalikkan kebenaran
dan membuat buta mata orang-orang yang melihat kebenaran. Hal itu sangat penting karena umat Israel sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir. Karena itu mereka harus belajar untuk berhubungan satu sama lain dengan cara-cara baru. Mereka tidak boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Mesir terhadap mereka, yaitu penindasan. Mereka harus hidup sebagai orang bebas dan tidak menggunakan kebebasan mereka untuk menutupi kejahatan. Mereka harus menyebarkan rahmat Tuhan kepada orang lain seperti yang telah mereka alami. Dan untuk itu, mereka perlu menjadi komunitas yang menghormati sesamanya manusia, menghormati orang-orang di sekitarnya. Hal itulah yang diterangkan secara gamblang dalam nats ini. Dan tentu larangan atau aturan tersebut berlaku juga bagi kita yang hidup pada masa kini. Karena kita juga adalah umat Allah yang istimewa, bangsa pilihannya, sebagaimana disebut dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan ayat 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Untuk itu kita akan mencoba melihat satu persatu apa yang menjadi pesan nats ini bagi kita pada saat ini. Yang pertama, larangan menyebarkan berita bohong, berita yang tidak benar atau hoax, dan tidak boleh mengikuti orang banyak untuk melakukan kejahatan. Saudara-saudara, sejak zaman perjanjian lama, hoax sudah menjadi salah satu hal yang dilarang oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, Musa menegaskan kepada umat Israel agar mereka tidak mempercayai dan jangan pula menyebarkan berita bohong, karena berbohong dengan alasan apapun adalah salah. Terlebih ketika seseorang menyebarkannya, maka kebohongan akan menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Allah menginginkan agar umatnya menyebarkan kebenaran, bukan kabar bohong. Jika orang di luar Tuhan terbiasa menyebarkan berita bohong, maka hal ini tidak boleh dilakukan oleh umat Allah. Kita harus memegang teguh firman Tuhan dengan tidak melakukan apa yang lazim di mata semua orang, tetapi melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Oleh karena itu, jika kita tidak mengetahui kebenaran berita yang akan kita sebarkan, sebaiknya kita tidak menyebarkannya terlebih dahulu. Sebagai orang percaya, kita harus bijak meresponi informasi yang kita dengar, informasi yang kita dapatkan, agar kita tidak tersesat dan terjebak dalam berita negatif. Kita juga harus membentengi diri kita dengan informasi yang benar, yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, perlu kita ingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Amsal pasal 19 ayat 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Ini sangat penting. Apalagi dewasa ini banyak sekali media elektronik yang muncul di dunia maya dan membuat konten-konten berita tidak benar atau hoax. Oleh sebab itu, kita harus menyeleksi situs-situs yang resmi dengan yang tidak resmi, supaya kita pun mendapat berita yang akurat. Dan yang tidak kalah pentingnya, jangan menjadi penyebar hoax. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk menggunakan media sosial kita dengan bijak dan saling membangun terhadap sesama manusia.
Yang kedua, tentang hukum adil dan berbelas kasih khusus kepada si miskin. Ini memang sulit untuk kita lakukan dalam keseharian kita, karena keadilan menurut kita berarti memakai ukuran, memakai timbangan yang serupa untuk semua orang. Tapi keadilan Tuhan yang dimaksudkan di dalam nas ini tidak demikian. Bayangkanlah sebuah keluarga yang memiliki banyak anak. Sang ayah atau si ibu sangat mengasihi semua anak itu. Namun anak-anak itu tentulah tidak persis sama besarnya, sama kekuatannya, sama kebutuhannya, sama talenta dan juga perangainya. Maka prinsip pertama dalam aturan keluarga itu tentu adalah kasih. Semua anak mendapat kasih, mendapat perlindungan dan kepastian yang sama. Prinsip kedua adalah keadilan. Semua anak diperlakukan adil, namun berhubung ada anak yang sangat kecil dan lemah, tentu itu membutuhkan perhatian khusus. Maka dalam rangka kasih dan keadilan itu, tentulah orang tua terkadang mendahulukan anak yang kecil dan lemah untuk mendapatkan kepastian dan keadilan tanpa mengabaikan hak-hak anak lainnya yang jauh lebih besar dan kuat. Saudara-saudari, kira-kira seperti itulah Tuhan Allah. Dia mengasihi semua umatnya dan memberikan keadilan kepada semua. Namun dalam kasih dan keadilan kepada semua itu, Dia sengaja memberikan perhatian khusus kepada umatnya yang miskin. Bukan karena mereka istimewa atau secara moral lebih baik dan benar, melainkan karena fakta menunjukkan bahwa mereka sangat lemah dan gampang sekali dikorbankan. Dan kalau kita baca dalam Perjanjian Lama, banyak sekali peringatan agar memperhatikan orang miskin. Di ayat 11 dalam Keluaran pasal 23 ini dikatakan, orang miskin harus mendapat makanannya dengan memberikan mereka hak memungut hasil tanah yang tidak diusahakan pada tahun ke-7 atau tahun Sabat. Itu sebabnya umat Tuhan dilarang menyapu bersih, panen anggur dan memungut buah yang berjatuhan. Begitu pula panen gandum, agar orang-orang miskin yang tidak punya kebun mendapat bagian. Di Ulangan pasal 15 ayat 7 dan ayat 11 dikatakan, orang miskin yang datang memohon pertolongan tidak boleh dibiarkan pulang dengan tangan hampa. Demikian juga dalam Ulangan pasal 24 ayat 12, jangan menerima barang gadaian orang miskin. Dan di Ulangan pasal 24 ayat 15 dikatakan, jangan menunda membayar upah orang miskin lebih dari 1 hari pun. Di sisi lain juga sangat jelas diperingatkan, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Ini adalah ayat yang menarik dan tidak terduga. Kita diingatkan tidak boleh berpihak pada orang miskin dalam masalah keadilan. Artinya, dalam membuat keputusan, jangan sampai terpengaruh sehingga menentang perintah keadilan dan kebenaran karena kesusahan orang miskin. Perlu kita ingat, dasar keputusan adalah keadilan dan kebenaran. Maka orang miskin tidak boleh disukai, dibela hanya karena mereka miskin. Seperti orang kaya tidak boleh disukai hanya karena mereka kaya. Miskin tidak identik dengan benar, atau sebaliknya, kaya tidak berarti selalu salah. Jadi, sebetulnya yang hendak disampaikan sangat sederhana, yaitu jangan berbohong. Jangan berbohong karena kita tidak menyukai orang kaya.
Jangan berbohong karena kita memihak orang miskin. Jangan berbohong karena sentimentalitas. Jangan berbohong karena sinis. Apapun alasannya, jangan berbohong. Yang ketiga, di ayat 7 dikatakan, jangan menghukum orang yang tak bersalah. Umat Tuhan diperingatkan agar tidak menghukum dengan sewenang-wenang. Dan harus hati-hati agar pembalasan kesalahan tidak ditimpakan kepada yang tidak bersalah. Anak tidak boleh dihukum karena kesalahan ayahnya, dan begitu juga sebaliknya. Dan orang benar tidak boleh dibunuh. Di sini juga diberikan perintah untuk berbuat baik bagi musuh. Sebab itulah keledai musuh yang terperosok harus ditolong, dan lembu milik musuh yang tersesat harus dikembalikan. Ini hendak menegaskan bahwa kebaikan tidak hanya bagi mereka yang disukai dan dicintai, tetapi juga bagi semua orang, termasuk musuh dan orang yang membenci kita. Yang keempat, di ayat 8 dikatakan jangan menerima suap. Saudara-saudara, dalam Alkitab kita lihat bagaimana Tuhan sangat marah kepada para hakim, kepada imam dan para nabi, serta petinggi yang menerima suap. Ini bisa kita baca dalam kitab Mika, Amos, Yehezkiel, Yesaya, dan lain sebagainya. Uang suap itu sangat merusak hati. Demikian dikatakan dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 7. Namun siapa membenci suap akan hidup. Katanya di Amsal pasal 15 ayat 27b. Suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Seperti yang dikatakan dalam nats kita. Itu sebabnya kalau kita baca Keluaran pasal 18 ayat 21, di sana dikatakan bahwa salah satu syarat menjadi pemimpin di Israel adalah benci kepada suap. Memang sangat penting menjadi bahan perenungan bahwa dalam Alkitab tidak ada disinggung hal memberi suap. Yang eksplisit dilarang adalah menerima suap. Mengapa? Rupanya sudah menjadi sifat manusia bahwa jika seseorang terjepit, apalagi jika dia salah, maka dia cenderung akan menawarkan uang suap agar dia dibenarkan. Sebab itu yang harus diperingatkan secara khusus adalah yang menerima suap yang ditawarkan itu. Karena berkompromi, sepakat untuk hal-hal yang tidak baik, seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira di nats epistel tadi. Mengapa si penerima itu yang secara khusus harus diperingatkan? Karena suap adalah tindakan memberi sesuatu, baik uang, barang, atau bentuk lain sebagai pembalasan atau upah kepada seseorang yang dapat merubah keputusan demi keuntungan bagi si pemberi suap. Saat ini saudara, OTT, operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK atau Tipikor sering terjadi. Tidak hanya kepada pejabat negara, tetapi ada juga masyarakat biasa, pengusaha, dan orang-orang yang berpendidikan. Ironinya, walaupun sudah selalu dipublikasikan di media, tetapi orang sudah tidak punya rasa malu lagi. Bahkan hukuman pun sudah tidak mampu untuk memberikan efek jera bagi para pelaku. Ketika ditangkap, masih ketawa ketiwi sambil melambaikan tangan dada gitu. Di penjara dapat fasilitas istimewa, status tahanan tetapi bisa shopping di mall, pelesiran di tempat wisata, memimpin rapat di sana-sini. Dan memang masalah suap telah menjadi masalah lama dalam sejarah
kehidupan umat manusia. Suap sering dipakai mempengaruhi siapa saja untuk mencapai kepentingan dan keuntungan sang pemberi suap. Bahkan suap bisa dipakai untuk membelokkan keputusan dari yang seharusnya. Sehingga tidak heran orang yang bersalah dibebaskan. Tetapi sebaliknya yang benar justru disalahkan dan dihukum. Di samping itu, suap sering dipakai menjadi jalan pintas untuk memperoleh penghasilan yang besar tanpa harus kerja keras. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita diperingatkan agar jangan mau menerima suap. Karena apa? Karena suap sering membuat kita tidak mampu berpikir jernih dalam menilai seseorang. Dalam nas ini dikatakan, suap membuat orang buta, tidak dapat melihat kebenaran dan dapat memutarbalikkan perkara orang benar. Dan jangan ada yang mencari kekayaan melalui suap. Kenapa? Kita baca di Amsal pasal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi jangan mengejar penghasilan dari jalan yang tidak benar, karena tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan. Justru membuat kita buta, bisu, dan tuli akan kebenaran dan keadilan. Sebaliknya, jangan juga memberi sesuatu dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya, memberikan sesuatu agar keinginan atau permintaannya dikabulkan. Ingat, pemberi dan penerima suap sama-sama jahat di hadapan Tuhan. Pemberi dan penerima suap sama-sama akan menjadi buta menjalani hidupnya. Berpikir tidak akan jernih. Itu yang dikatakan di Amsal pasal 15 ayat 27. Siapa loba akan keuntungan gelap, mengacaukan rumah tangganya. Tetapi siapa membenci suap akan hidup. Nah, sekarang Bapak Ibu, Saudara-saudari, bagaimana supaya kita terhindar dari sikap si penerima dan si pemberi suap? Jadilah Kristen yang berintegritas dan terus berupaya menyelaraskan kehidupannya dengan keinginan Tuhan. Jangan seperti Ananias dan Safira yang mengira perbuatannya tidak ada yang mengetahuinya. Mereka lupa bahwa bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi, dan melalui Roh Kudus Tuhan menyingkapkan semuanya kepada Rasul Petrus. Oleh karena itu, ingatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan di Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Itu artinya kita tidak bebas melakukan sesuka hati kita, karena semua di bawah pengawasan Tuhan. Dan juga apa yang dikatakan firman Tuhan di 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Mata Tuhan mengawasi mereka yang berbuat benar, dan telinganya terbuka untuk doa-doa mereka. Tetapi Tuhan memalingkan mukanya terhadap mereka yang melakukan kejahatan. Maka marilah berbuat dan berlaku adil kepada siapapun dalam keseharian kita. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur pada saat ini karena kemurahan Tuhan yang masih memberikan hidup dan kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kami. Tuhan datang bersama-sama kami di ibadah yang kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Terima kasih atas firman-Mu
yang mengingatkan kami kembali agar kami berlaku adil, selalu berbuat kebenaran di dalam keseharian kami, menjauhkan kebohongan, menjauhkan sifat yang menyebarkan dusta, menjauhkan sifat yang memberi dan menerima suap, karena hal itu adalah kejijikan di hadapan Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk mensyukuri hidup ini Tuhan. Apapun yang telah Tuhan berikan kepada kami, biarlah itu boleh kami syukuri, dan kami senantiasa bekerja keras melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, agar Tuhan memberkatinya dan kami beroleh sukacita di dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Ya Allah yang berpengasihan di dalam Kristus, Engkau setia senantiasa menyertai kami, menuntun hidup kami, agar kami selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu, selalu mengutamakan hal-hal yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami, selalu mendahulukan kehendak-Mu, mengedepankan yang benar di hadapan-Mu, agar kami boleh menerima apa yang kami harapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati persekutuan kami pada minggu hari ini Tuhan. Engkau tilik kami di tempat kami masing-masing, seluruh anggota jemaat-Mu. Engkau berikan kiranya sukacita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Engkau yang senantiasa memberikan apa yang dibutuhkan oleh seluruh jemaat-Mu, terkhusus kesehatan. Engkau tolong saudara-saudara kami, anggota jemaat-Mu, untuk menjaga kesehatan mereka, agar virus corona yang mewabah pada saat ini tidak menjangkiti kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan meredakan pandemi ini untuk hari-hari yang akan datang, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berkati seluruh warga jemaat-Mu, begitu juga pelayanan di gereja-Mu HKBP Pulau Asam. Kiranya Tuhan menguatkan majelis-Mu untuk melakukan pelayanan itu, agar nama Tuhan dipermuliakan dan seluruh warga jemaat-Mu beroleh sukacita dan semakin mempercayai dan mengimani Engkau Tuhan di dalam minggu yang baru yang telah Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Kiranya Engkau beserta kami untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730 ayat 1 dan ayat 2, berdayakan diriku, sambil menyampaikan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah
dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.